Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 16 September 2021, di mana kita memperingati Santo Cornelius dan Santo Cyprianus, Paus dan Uskup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Gembala kami, Engkau telah memberi umat-Mu pemimpin setia dan martir perkasa, yaitu Santo Cornelius dan Cyprianus. Sudilah kiranya Engkau memberkati kami dengan santapan suci, agar kami mampu mengikuti teladan Santo Cornelius dan Cyprianus martir-Mu. Semoga kami diteguhkan oleh Roh-Mu sehingga bersedia mewartakan kebenaran-Mu, yaitu kabar gembira bagi seluruh dunia yang telah dilaksanakan oleh kedua orang kudus ini. Semoga berkat doa mereka kami tetap teguh, kuat dalam iman dan ulet dalam memajukan kesatuan gereja. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 7 ayat 31, 36 dan 50. Pada suatu ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, jika ia nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah yang menjamahnya itu. Mestinya ia tahu bahwa wanita itu adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka hutang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka yang lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan hutang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat wanita ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini?
sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Sipri dan Cornelius adalah dua sahabat karena dipanggil oleh Tuhan. Cornelius adalah Paus ke-251, menggantikan Paus Fabianus yang dibunuh. Maka sesudah itu setahun kosonglah sede vacante, tidak ada Paus, lalu Cornelius menjadi Paus pada tahun 250-an. Namun kemudian dia ditangkap, diasingkan dan wafat pada tahun 253. Jadi boleh dikatakan hanya 2 tahun. Jadi penggal kepalanya. Paus Cornelius, Paus pertama yang menetapkan pembentukan eksorsisme, pengusiran setan di keuskupan. Dan baru dihapuskan oleh Paus ke-6 pada tahun 1972. Santo Siprianus, dia seorang yang kaya, kafir. Yang unik adalah dia baru dibaptis pada usia 46 tahun. Dia kemudian menjadi pengikut setia dari para rasul, orang-orang Kristen pertama. Dan dia juga menghadiri konsili pertama di Kartago pada tahun 251, di mana yang menjadi paus adalah Cornelius. Dua sahabat yang saling memberikan spirit, mendukung satu sama lain bagi kesatuan gereja. Nah, Injil hari ini membicarakan tentang perempuan yang menangis di kaki Yesus dengan minyak wanginya, dengan air matanya, menggambarkan pertobatan. Namun, apa yang terjadi dengan orang-orang sekitarnya? Mereka mencibirnya dan memperlakukan apa yang terjadi itu sebagai sebuah yang tidak wajar. Tetapi Yesus mengangkatnya menjadi satu pertobatan untuk mengalahkan kesombongan. Maka tekanan pada pertobatan itu pada zaman kita khususnya dalam memperingati dua orang kudus, Santo Cornelius dan Siprianus, mengajarkan kepada kita bahwa kerendahan hati adalah kunci dari sebuah kesuksesan, di mana dalam kerendahan hati orang bisa mewartakan Kristus dengan polos dan tulus dan membiarkan Roh Kudus hadir dalam langkah-langkah dan mulut para pewarta kabar gembira. Hasilnya luar biasa. Sebagaimana Yesus telah mengatakan tadi, dosamu diampuni. Maka Yesus telah memberikan berkat dan rahmat bagi wanita itu. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan senantiasa memberikan berkat-berkat-Nya bila kita datang kepada Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati seperti wanita tadi. Semoga kita diberikan kesehatan, kerendahan hati, ketulusan, dan juga kegembiraan di dalam Dia, sehingga kita senantiasa sehat. Semoga kita diberkati dan salam sehat.